Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita mau buka majelis ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi saksi di yaumil akhir. Dalam keterbatasan waktu, kita masih bisa menyempatkan diri untuk silaturahmi dan telabul ilmu di acara Ngarebon. Pada kesempatan ini, Bapak Ustadz yang akan menyampaikan materinya yaitu Pak Ustadz Masrur. Ya, pada kesempatan ini tema yang akan disampaikan yaitu tentang korun. Ya. Nah, dilanjutkan dengan materi. Mangga saya persilahkan langsung saja kepada Pak Masrur untuk mempersingkat waktu. Mangga Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Ibu bapak sekalian, malam ini mungkin beberapa menit awal kita coba simak cerita tentang korun. Barangkali Bu Dian yang lain juga sudah sangat mendengar, sudah sangat sering mendengar ungkapan harta karun. Tapi banyak nggak yang tahu kenapa disebut harta karun? Gitu ya. Ya. Jadi ibu bapak sekalian, korun itu sesungguhnya adalah salah seorang umat Nabi Musa. Nama orang korun itu. Dia memang amat sangat kaya, amat sangat banyak perbendaharaan hartanya, sehingga ketika ditampilkan bahkan dengan bermegah-megahan dan penuh kesombongan, kemudian orang-orang mengatakan demikian banyaknya harta karun ya dalam bahasa kita, karena memang kadang-kadang susah membedakan antara kaf dengan qaf. Harusnya kolbu menjadi kalbu, ya sama ini harusnya korun menjadi karun, ya harta karun. Yang dimaksud adalah itu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa ditampilkan tentang uraian tentang korun, bahwa korun itu adalah sepupu Nabi Musa. Ya, Korun bin Yashub bin Kahis, Nabi Musa bin Imran bin Kahis, jadi satu kakek. Dan dia memiliki kelebihan suaranya bagus ketika membacakan kitab Taurat itu, sehingga dijuluki sebagai Al-Munawwir. Sayangnya kelebihannya ini kemudian tidak menjadikannya sebagai pengikut Nabi Musa yang baik. Dia justru menjadi munafik dan kemudian tumbuh menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik, kekayaannya ini luar biasa sampai jangankan hartanya, kunci-kunci gudangnya saja itu tidak cukup dibawa oleh satu orang. Kunci-kunci gudangnya saja itu sangat berat karena demikian banyaknya, sehingga harus dibawa oleh beberapa orang yang kuat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan seberapa banyak hartanya kalau kunci gudangnya saja segitu. Ya, tapi Ibu Bapak sekalian,
karena memang disadari oleh kaum Nabi Musa yang lainnya, sikap Qarun yang selalu sombong dengan hartanya yang banyak, bermegah-megahan, kadang-kadang mengangkat mengikut sertakan para pelayannya, maka menjadikan Qarun ini kemudian mendapatkan peringatan dari kaum Nabi Musa itu sendiri. Ya, ungkapan peringatannya adalah bahwa Qarun diminta untuk la tafrah, janganlah kamu terlalu bangga. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Bahkan dilanjutkan peringatan ini dalam ayat berikutnya. Ini ayat yang sangat sering kita dengar, ayat yang cukup populer, tapi mungkin banyak di antara kita yang tidak ngeh bahwa ayat itu terkait dengan kisah Qarun dalam rangkaian cerita mengenai Qarun. Ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kamu kebahagiaan dari apa-apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Jadi Bapak Ibu bisa pahami konteksnya. Kalau ungkapan ini disampaikan oleh kaum Nabi Musa kepada Qarun, bagaimana Qarun diingatkan untuk mencari kebahagiaan di akhirat, maka ya, itu terjadi karena kondisi Qarun yang seperti itu. Dan kemudian masih diingatkan, ya sebenarnya kita juga dianjurkan untuk tidak melupakan bagianmu dari dunia. Jadi kesenangan, kenikmatan dunia terkait dengan makanan, pakaian, rumah, pernikahan misalnya, selama itu adalah hal yang halal, maka kita dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Kita ingat bagaimana kisah ketika ada sahabat-sahabat yang karena ingin mendekatkan diri kepada Allah kemudian mengatakan, saya akan berpuasa selamanya, saya akan membujang selamanya, tidak akan menikah karena biar bisa beribadah dengan konsentrasi dan seterusnya. Tapi mereka ini kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memiliki hak atasmu, tubuhmu pun memiliki hak atasmu, keluargamu pun memiliki hak atasmu. Jadi bagaimana kita berupaya membahagiakan diri, memenuhi hak tubuh kita, kemudian membahagiakan keluarga, di samping upaya-upaya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ini sesungguhnya hal yang memang harus senantiasa kita lakukan. Nah, itulah nasihat yang disampaikan oleh kaum Nabi Musa. Ya, ada 3 sebenarnya. Tadi itu pertama, agar lebih berorientasi kepada akhirat dengan tetap tidak melupakan dunia. Yang kedua, anjuran untuk berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian yang ketiga, larangan untuk berbuat kerusakan dalam upaya mengejar cita-cita kita. Kalau seorang pejabat mungkin dalam upaya untuk meraih tujuan sebagai pejabat, misalnya mengadakan pembangunan dan segala macam, maka salah satu patokannya, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi membangun silakan tanpa membuat kerusakan di muka bumi. Ya, jadi mungkin terkait dengan amdal dan segala macam, ini sesungguhnya merupakan rambu-rambu dari Al-Quran yang patut kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana tanggapan Qarun ketika mendapatkan peringatan dari kaum Nabi Musa ini? Ternyata jawaban Qarun mungkin juga tidak terasa aneh, karena memang banyak orang-orang seperti beliau yang kemudian bersikap sama.
Qarun merasa tidak butuh dinasehati, ya, sampai dia mengatakan dalam bahasa kita mungkin, ya saya bisa meraih semua ini karena memang saya dianggap pantas oleh Allah untuk menerima ini, ya, karena saya memiliki ilmu, karena saya memang pintar mencari harta dan segala macam, ya. Kira-kira ungkapannya seperti itu. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat dan lebih banyak hartanya. Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu dipertanyakan lagi dosa-dosa mereka seperti apa. Jadi ternyata Qarun yang sedemikian hebat, sedemikian banyak hartanya, sedemikian gemerlapnya kesehariannya, ini di generasi sebelumnya ada yang lebih hebat dari dia, lebih kuat, lebih banyak hartanya, tapi juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Nah, Qarun diingatkan, ya, kenapa tidak mengambil pelajaran dari itu. Nah, ibu bapak sekalian, satu hal yang patut menjadi pelajaran kepada kita, ketika suatu saat Qarun itu, mungkin dalam bahasa kita apa, show of force gitu ya, dia menunjukkan kelebihannya, memiliki harta yang banyak dengan iring-iringan yang panjang, pengikutnya banyak, dengan pakaian serba gemerlapan, pelayan-pelayannya juga demikian. Maka sebagian di antara orang-orang yang melihatnya itu kemudian ada yang terkagum-kagum, ya, kemudian mereka berandai-andai, ya, waduh, andai kata kita punya harta kekayaan seperti yang dimiliki Qarun, gitu ya, orang-orang yang melihat itu. Tapi kemudian ternyata diingatkan oleh orang-orang lain yang memiliki ilmu, ya, diingatkan oleh sesama kaum Nabi Musa yang memiliki ilmu, ya, dalam ayat 80, celakalah kamu, ya, ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti jauh lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Qarun itu. Tetapi ada ungkapan dari Allah di ayat 80 ini, tetapi pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Ya, ibu bapak, pengertian sabar ini juga mungkin perlu diluruskan. Kadang-kadang kita menganggap bahwa yang namanya sabar itu nerimo gitu ya, pokoknya udahlah terima aja apa adanya. Padahal salah satu sabar yang dituntunkan kepada kita itu adalah sabar dalam menjalankan perintah, ya, sabar ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana gambaran mengenai surga itu sendiri, pahala yang dijanjikan yang lebih besar, yang lebih hebat dari apa yang dimiliki oleh Qarun, diungkapkan dalam sebuah hadis, hadis qudsi, ya. Qala Allahu azza wa jalla, a'datu li'ibadi as-salihin. Aku sudah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, ma la 'ainun ra'at, apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata mereka, wala udhunun sami'at, dan apa-apa yang belum pernah didengar oleh telinga mereka. Ini gambaran mengenai kenikmatan surga. Jadi segala macam yang ada di surga, kenikmatannya itu sama sekali belum pernah dilihat oleh manusia, belum pernah didengar olehnya, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan belum pernah terlintas di hati manusia. Ya, Bapak Ibu, barangkali kita misalnya sekarang yang belum pernah main ke Dubai atau kemana gitu, belum punya gambarannya Dubai itu kayak apa, kecuali yang sudah nonton di YouTube misalnya. Nah, tapi mungkin membayang-bayangkan gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran mengenai kenikmatan, keagungan, keluar biasaan surga. Kita belum pernah melihatnya. Bapak Ibu, yang patut kita renungkan terkait dengan kisah ini, bahwa ketika Qarun pada puncak
kemegahannya, orang-orang juga terkagum-kagum kepadanya. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyaksikan Qarun, ya, kita ingat lagi bahwa Qarun itu sepupu Nabi Musa, ya, orang yang juga punya pengaruh karena hartanya sedemikian banyak. Nabi Musa juga orang yang sangat punya banyak pengaruh karena kedudukannya sebagai nabi. Dan ketika itulah timbul semacam tantangan dari Qarun ini kepada Nabi Musa. Ayo kita tunjukkan siapa yang lebih hebat dari kita. Kira-kira ungkapannya seperti itulah. Kemudian mereka ini, Nabi Musa dan Qarun, semacam dalam istilah sekarang mungkin melakukan mubahalah, ya, saling mendoakan untuk celaka, gitu. Pertama Qarun mendoakan agar Nabi Musa celaka, doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika giliran Nabi Musa mendoakan Qarun yang sudah melampaui batas ini, ya Allah, benamkanlah Qarun ke dalam bumi. Maka sesudah itu kemudian Qarun berserta rumahnya dan seluruh harta kekayaannya tenggelam, terbenam di dalam bumi. Dan bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan tenggelamnya harta bersama Qarun ini senantiasa terus semakin terbenam sampai hari kiamat, semakin ke bawah, makin ke bawah, ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi kita memperoleh gambaran, ibu bapak, betapa ketika seseorang melampaui batas, pada akhirnya Allah kemudian memberikan hukuman kepadanya. Dan karena Qarun beserta hartanya ini dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, maka mungkin di masa-masa berikutnya ketika orang menemukan harta temuan di bawah, ya, di dalam bumi, kemudian diungkapkan, wah ini kita dapat harta Qarun, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah Bapak Ibu. Dan yang menarik, ketika Qarun beserta hartanya ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya orang-orang yang tadinya terkagum-kagum kepada Qarun kemudian mengatakan, aduhai, ya, sekiranya kita mengikuti Qarun, tentu kita juga akan celaka dan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Qarun dibenamkan oleh Allah. Jadi mereka pada akhirnya tersadar dan kemudian bertaubat. Ya, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Nanti masih ada uraian mengenai pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari kisah Qarun ini, ya. Pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari kisah Qarun ini nanti mungkin bisa lebih dibahas dalam bentuk semacam kesimpulan. Tapi sebelumnya tentu akan lebih bisa menjadi sebuah bahasan yang lebih enak kalau ada dialog, ya Ibu Bapak. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ada yang menyampaikan pertanyaan ataupun tambahan. Biasanya ada Ustadz-Ustadz, ada Ustadz Aceng tuh berduaan dengan siapa itu Ustadz Aceng tuh? Ada Ustadz Tauhid tuh, Taufik Hidayat, ada Pak Haji Kamaludin dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan bisa menyampaikan tambahan-tambahan nantinya. Demikian untuk sementara Bapak Ibu, maka kemudian mungkin bisa dipandu untuk tanya jawabnya. Ya, terima kasih Pak Masrur, begitu jelasnya ya tentang kisah Qarun ini. Qarun, ya, Qarun jadi bukan Karun. Yaitu memang Qarun ini di zaman Nabi Musa. Kalau di zaman sekarang Pak, diibaratkan orang yang seperti apa? Sekarang kan banyak pejabat ya korupsi. Dia udah kaya raya, miliaran uangnya, triliunan. Sekarang itu banyak yang korupsi. Nah, bagaimana itu? Berarti dia juga tidak bersyukur atas apa yang harta yang sudah mereka terima itu. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau begitu Pak, atau diumpamakan istilahnya zaman sekarang gitu. Kalau itu zaman Nabi Musa kan ya Pak ya, Qarun ini begitu kaya rayanya, dia punya emas, dia punya segalanya. Nah, kalau misalkan diibaratkan zaman sekarang tuh seperti apa menurut Bapak? Iya, sambil menunggu pertanyaan ya, dari sambil yang menunggu lain, pertanyaan ya, dari yang lain. Atau mungkin tambahan nanti. Ibu Bapak, ya memang kisah yang diungkapkan di Al-Quran biasanya berulang di masa-masa berikutnya dengan
tokoh yang berbeda dengan perilaku yang sedikit banyak berbeda, tapi memberikan hikmah yang mirip kepada kita. Tentu banyak ya, intinya Qarun ini adalah tipe orang yang memang muncul kesombongan, tidak bersyukur mendapatkan harta yang demikian banyak dari Allah, kemudian justru menggunakan harta itu tidak semestinya. Dan yang lebih perlu kita waspadai sebenarnya, jangan-jangan kita pun termasuk orang seperti itu kalau diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Khawatirnya begitu. Jadi seperti dulu kata Zainuddin MZ, kalau ada orang bilang jangan korupsi, belum punya kesempatan saja dia bilang begitu gitu. Jangan-jangan yang kita khawatirkan juga seperti itu. Sebagaimana tadi dicontohkan dalam kisah itu, ada orang-orang yang terkagum-kagum kepada Qarun kemudian berkomentar, waduh alangkah senangnya kalau kita bisa seperti Qarun gitu ya. Orang-orang yang seperti ini kira-kira kalau mendapatkan harta ya perilakunya akan sama seperti Qarun. Yang menarik, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, la hasada illa fitnatain. Maaf nih, hadis Rasulullah. Tidak diperbolehkan dengki atau iri kecuali kepada dua kalangan. Pertama adalah orang yang diberikan ilmu mengenai Al-Quran, kemudian dia membaca dan mengamalkannya di malam dan di siang hari. Yang kedua, kita boleh iri, kita boleh ingin meniru orang-orang yang gimana? Yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah harta yang banyak, kemudian ia menginfakkan hartanya itu di jalan Allah di malam hari dan di siang hari. Jadi banyak sedekahnya, banyak infaknya. Jadi boleh kita iri kepada orang yang kaya, bukan karena kekayaannya, tapi karena kedermawanannya. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Sehingga mudah-mudahan ya tumbuh kemudian rasa syukur kita itu. Jadi iri, dengki, yang lain-lain menurut Rasulullah tidak boleh ternyata ya. Hanya dua hal itu yang diperbolehkan. Allahu a'lam. Ya. Mangga kepada Bapak Ibu yang ada di rumah untuk memberikan atau mau bertanya, dipersilahkan. Mungkin kepada ini ada Bu Aan, ada Bu Ika. Mangga Bu Ika, kami persilakan Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf agak terlambat tadi masuknya, jadi mungkin agak sedikit ketinggalan. Mudah-mudahan sesuai tema ya pertanyaannya. Jadi gimana ya Pak? Takut salah. Cuma ingin mendapat penjelasan aja dari Bapak mungkin. Jadi ada orang, mungkin saya juga mengalami sih sebenarnya. Ada orang tuh kelihatannya Bapak, dia tuh berlimpah gitu ya hartanya gitu, kelihatan lah. Oh dia tuh maksudnya tuh dunianya, wah kayaknya udah kayak banget gitu ya. Tapi maksudnya mohon maaf ya Pak, karena ini memang saya pernah melihat gitu. Jadi kayaknya dia tuh ibadahnya kurang gitu. Tapi ada juga yang subhanallah gitu ya, rajin banget ibadahnya tuh. Tapi kok kayaknya hidupnya biasa aja gitu ya. Kok kayaknya apa sih namanya? Ujian-ujian terus maksudnya yang di kehidupan dia gitu, yang orang-orang yang saya lihat gitu. Jadi mungkin minta penjelasan aja dari Bapak. Itu teh kenapa bisa kayak gitu gitu. Karena mungkin ya saya kurang ilmu ya Pak ya. Jadi terkadang betul kayak Bapak tadi katanya, kita kan nggak boleh sirik ya dengan kehidupan orang lain. Tapi terkadang namanya juga manusia biasa, banyak kekurangannya gitu. Kadang kalau lagi nggak, maksudnya lagi misalnya lagi nggak berpikir jernih, kadang kenapa ya orang itu mah udah hartanya berlimpah, tapi kenapa jernih berat, tapi baik-baik aja kehidupannya malah tambah kaya gitu, tambah bisa kemana-mana gitu. Sedangkan kita nih yang misalnya gitu ya, yang sholatnya alhamdulillah rajin misalnya, sedekahnya juga alhamdulillah gitu misalnya ya Pak ya. Tapi kok
nggak seperti itu gitu. Mohon penjelasan aja dari Bapak ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga Bapak bisa diperjelaskan pertanyaan Ya. dari Bu Ika. Nah, ini kebetulan terkait dengan pelajaran pertama yang akan diuraikan. Pelajaran pertama terkait dengan kisah Qarun ini. Ya, jadi ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Qarun ini yang pertama adalah bahwa kekayaan dan kemiskinan itu tidak menunjukkan ridho atau murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, ada orang yang susah, miskin, bukan berarti Allah murka kepadanya. Demikian pula ada orang yang kaya, ya belum tentu juga Allah kemudian ridho kepadanya. Ya, meskipun sekali lagi nanti tergantung kepada penyikapannya. Yang jelas kekayaan itu merupakan ujian dari Allah, kemiskinan juga merupakan ujian dari Allah. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang diberikan harta, rizki, kekayaan kemudian bersyukur, atau orang yang diberikan ujian berupa kemiskinan, kesusahan kemudian bersabar. Ya, tapi secara umum sekali lagi bahwa kekayaan dan kemiskinan itu bukan merupakan pertanda ridho atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Tuhan semesta alam. Jadi bukan hanya Tuhannya orang muslim. Allah itu memang Rabb seluruh alam, maka seluruh manusia juga diberikan rizki, baik dia muslim maupun kafir dan seterusnya. Baik dia seorang muslim yang bersyukur maupun seorang muslim yang mungkin lebih banyak lupa bersyukur, ya kufur nikmat mungkin istilahnya. Ya, semuanya itu yang kemudian menjadi mulia atau tidak di sisi Allah, ya penyikapannya ketika mendapatkan ujian berupa kenikmatan atau kesusahan itu. Ya, mungkin ada tambahan dari yang lain, mangga dari Pak Ayi, Pak Aceng, ada mungkin Pak Totong. Ustadz Abah, Abah. siapa lagi? Pak Totong ada tadi mah. Ya mangga, kalau ada tambahan Pak Ayi, Pak Ustadz Ayi. Ustadz Ayi kemana? Ya, jadi begitu Bu Ika ya. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Pak Masrur juga, yaitu kekayaan dan kemiskinan itu adalah sebuah ujian dari Allah. Yang kaya dikasih ujian, mungkin kita melihatnya secara luarnya saja, mereka kaya dia bahagia, belum tentu harta itu memberikan kebahagiaan buat kita. Dan kemiskinan juga belum tentu bagi yang merasakannya itu adalah kebahagiaan buat mereka gitu. Jadi belum tentu yang harta yang segitu banyaknya dirasakan oleh kita dia begitu bahagia, padahal dia teh ibadahnya teh kurang menurut ya kita kan nggak tahu ya. Itu kan tadi seperti dijelaskan itu ridho dan murkanya Allah seperti itu. Bu Ika bagaimana Bu Ika? Alhamdulillah Bu Dian, Pak Masrur. Ya. Sudah mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran dengan hal apapun ya. Ya, amin. Jadi intinya kita harus selalu bersyukur dan bersabar di setiap Tapi saat. ini kayaknya Maaf. Bu Dian ya, maaf ini, kayaknya mah nggak ada hubungannya sholat dengan uang mah. Ya, sholat itu kan melaksanakan perintah Allah. Kalau uang itu hubungannya dengan rajin bekerja gitu. Iya betul Jadi Pak. tidak ada korelasi orang rajin sholat loba duit, orang ngedua sholat boga duit, kan tidak, kayaknya gitu. Ini mah itu ya Bu, makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Ayi. Tadi aku abdi dipanggil-panggil Pak Ayi nembe nyaut. Ngupingkeun raos Bu, raos. Iya. Terima kasih Pak Ayi. Ini lebih fokus menjawab pertanyaan Bu Ika tadi ya mungkin. Ya, terima kasih Pak Ai. Ya, mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Saya persilakan untuk bertanya dan bertanya mangga kepada ibu-ibu. Biasanya Bu Aan, Ibu Aan di mana Pak. sehat Bu Aan?
Pak Martin bisa ditayangkan yang itu nggak, yang 3 halaman terakhir, yang kesimpulan, yang warna oranye? Iya. Iya. Di pin Pak, bisa nggak? Pin for everyone. Diklik yang titik 3-nya itu, nggak ada titik 3-nya ya. Di Google Meet-nya ada titik 3. Ya, baik Bapak Ibu, ini mungkin kesimpulan dari kisah Qarun ini juga ada beberapa hal yang kalau kita cuma membaca Al-Quran dan tafsirnya bisa jadi tidak langsung menangkap ya, karena ya begitulah Al-Quran, kalau kita membaca berulang-ulang selalu memperoleh hal yang baru, apa yang tidak kita dapatkan tahun lalu ketika membaca ayat yang sama bisa jadi kita dapatkan tahun ini meskipun ayat itu sudah berulang-ulang kita baca. Ya, jadi Bapak Ibu, dari kisah Qarun ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi sudah disampaikan, kekayaan dan kemiskinan bukan pertanda keridhaan ataupun kemurkaan Allah. Yang kedua, kita patut waspada karena banyak harta kadang membuat pemiliknya menjadi sombong, semena-mena dan seterusnya, merendahkan orang lain dan seterusnya. Ya, ungkapan siapa dulu dong. Nah, itu kan juga sedikit-sedikit bibit-bibit kesombongan yang mungkin muncul. Yang ketiga, Ibu Bapak, bahwa orang mukmin, kita sebagai orang yang beriman semestinya senantiasa memberikan nasihat, memberikan peringatan ketika ada orang lain yang berlaku tidak semestinya. Ya, inilah yang disebut kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana dilakukan oleh kaum Nabi Musa kepada Qarun ketika Qarun angkuh, sombong terhadap kekayaannya. Kemudian yang keempat, Ibu Bapak, silau, merasa terkagum-kagum, kemudian ingin untuk mendapatkan dunia dan kemewahannya ini sebenarnya bukan merupakan hal yang semestinya. Jadi kalaupun memiliki keinginan untuk seperti itu, keinginan untuk menjadi orang kaya misalnya, maka harus diikuti dengan keinginan untuk bisa mensyukuri kekayaannya itu, sekaligus kemudian memanfaatkan kekayaannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, Ibu Bapak sekalian, pelajaran yang kita bisa ambil adalah bagaimana orang-orang yang memiliki ilmu berpandangan terhadap dunia, perhiasannya dan pemiliknya. Jadi mereka dalam bahasa para ulama disebut dengan istilah zuhud ya. Zuhud itu tidak identik dengan miskin. Ini yang perlu kita hati-hati. Zuhud itu pada intinya pikiran dan perilakunya tidak didominasi oleh dunia. Banyak orang kaya yang zuhud, yaitu orang yang kaya tapi dia dermawan, banyak bersedekah dan seterusnya. Ya. Jadi ketika ada anjuran untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk fakir miskin, untuk Palestina, untuk yang lain, itu dia tergerak hatinya untuk melakukannya. Itu adalah orang kaya yang zuhud. Ya, tapi kalau orang kaya yang hobinya mengumpul-ngumpulkan harta, menghitung-hitungnya, sudah berapa depositonya dan seterusnya, bahkan tanpa jelas tujuannya untuk apa. Nah, ini contoh orang yang tidak zuhud. Demikian pula sebaliknya, orang miskin belum tentu zuhud. Ya,
Orang miskin kalau misalnya yang terpikir di benaknya cuma kapan ya saya punya motor gede yang bagus, kapan ya saya bisa punya mobil yang bagus dan seterusnya. Ya, keinginan-keinginan yang muncul dalam benaknya seperti itu contoh orang miskin yang tidak zuhud. Jadi bagaimana seharusnya? Ya seharusnya kita mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan kemudian kalau ingin lebih ya melakukan upaya-upaya, melakukan ikhtiar yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, pelajaran yang keenam, Ibu Bapak, ini cukup penting, bahwa hukuman Allah kadang-kadang disegerakan di dunia ya, untuk orang yang pantas mendapatkannya. Maksudnya gini, secara umum pahala dan dosa itu kan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Tapi dalam beberapa kasus ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan hukuman itu di dunia, termasuk kepada Qarun tadi. Ya, sudah di dunia juga dihukum, di akhirat juga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut kita hati-hati, ada ancaman yang mirip dengan itu disampaikan oleh Rasulullah bukan kepada orang yang berharta. Ya, ada sebuah hadis yang bersumber dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah mengingatkan, Allah berkenan untuk menunda balasan atas dosa-dosa hambanya sampai di hari kiamat kelak, kecuali Allah berkenan menunda balasan atas dosa-dosa hamba sampai nanti di hari kiamat kelak, kecuali orang yang durhaka kepada orang tuanya. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka Allah berkehendak untuk menunaikannya secara kontan di dunia sebelum orang itu meninggal. Ya, itu hadis yang bersumber dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya kita sering mendengar orang-orang yang punya masalah-masalah berat dalam hidup ini, kalau ditelusuri ternyata hubungannya dengan orang tua tidak baik. Ya, itu mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus hati-hati sekali ya Ibu Bapak, kita harus menanamkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Apalagi kalau kita lihat kriteria durhaka seperti apa, rasanya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Ya. Sekedar dipanggil tidak nyaut saja, itu sebenarnya sudah merupakan kedurhakaan. Apalagi berkata kasar kepada orang tua dan seterusnya. Ya. Hanya untungnya orang tua kita masih sabar gitu ya. Orang tua kita tidak menjadi sakit hati atas perilaku anak-anak yang mungkin sebenarnya sudah termasuk kategori durhaka. Bapak Ibu, ini mudah-mudahan beberapa pelajaran dari kisah Qarun ini bisa menjadi pengingat buat kita semua, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Amin. Bersikap sebagaimana mestinya, senantiasa bersyukur dan bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz Masrur nih, banyak ilmu yang didapat hari ini ya dari materi Bapak, menyadarkan kita, memberikan kita seharusnya introspeksi diri apa yang telah dilakukan selama ini. Ya tadi yang saya tangkap di sini bahwa memang dari kisah Qarun ini ya banyak sekali yang kita dapat ya. Kita harus selalu berbuat baik, intinya itu. Lalu kita harus selalu bersabar dan bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah, dan kita jangan terlalu memandang harta itu adalah segalanya. Dan harta itu bisa juga, atau kemewahan itu bisa jadi membuat kita sombong ya, sombong terhadap orang lain ya, sombong membanggakan diri sendiri. Jadi kita juga harus waspada, itu yang bisa ditangkap ya. Pelajaran berharga ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Masrur juga tentang kekayaan dan kemiskinan juga, ini juga dari kisah Qarun juga
menceritakan tentang kesombongan dari seseorang yang akhirnya mendapatkan azab yang langsung diberikan di dunia, tidak hanya di akhirat nanti. Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya kita tutup majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal soleh, ya, khususnya pada orang tua kita yang telah tiada. Tadi juga Pak Masrur mengingatkan bahwa memang kalau yang telah tiada saya juga merasa, sudah nggak ada siapa-siapa. Ya, karena kita bisa seperti ini juga karena didikan dari mereka. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Masrur. Ya, Bapak Ibu, berdoa, Bapak. Ya, kita akhiri dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan mudah-mudahan Hatur nuhun, izin lab. Assalamualaikum. Salam. Ya. Izin lab.